Mecha atau robot raksasa memang menjadi trademark bagi Super Sentai, terutama sejak 1979 dalam series Battle Fever J sebagai Sentai pertama yang memiliki robot raksasa. Dan budaya ini sudah mendarah daging dari dulu sampai sekarang. Apalagi merchandise utama yang paling umum dan paling laku dijual tentu saja adalah mainan robotnya. Umumnya, mecha tersebut merupakan gabungan dari beberapa single mecha milik tiap personil Sentai-nya. Tetapi sejauh ini, ternyata ada beberapa single mecha yang dimaksud justru terlalu dominan terhadap susunan mecha utuhnya. Sehingga tanpa adanya itu, robot mereka mungkin tidak dapat digabungkan sama sekali. Dalam kasus ini, kita akan membatasi pada mecha utama Super Sentai saja, bukan secondary ataupun milik Six Ranger. Dan tentunya, kita akan membatasinya dalam 10 segmen saja, karena sisanya akan kita masukkan dalam honorable mentions, atau akan kita ulas pada part kedua nantinya. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 10 single mecha Super Sentai yang mendominasi susunan mecha utuhnya versi Tokofax Indonesia. Megaship, Denji Sentai Mega Ranger. Kita mulai dari Sentai tahun 1997 ini. Pada awalnya, Mega Ranger memang tidak memiliki mecha pribadi untuk tiap personilnya, dan hanya memiliki galaksi Mega yang tersusun dari dua bagian saja, yakni Megaship dan juga Mega Shuttle. Ini merupakan tradisi lama Super Sentai yang mereka coba untuk angkat kembali, dan tetap berhasil di pasaran merchandise karena susunannya yang sangat sederhana. Dan yang paling dominan dalam hal ini tentu saja adalah Megaship, di mana pesawat induk ini membentuk 90% bahkan lebih pada formasi galaksi Mega, yakni bagian kaki, tubuh, dan juga lengan, serta sisi bawahnya yang juga berfungsi sebagai tameng. Sementara Mega Shuttle hanya membentuk bagian kepala, di mana kokpit atau ruang kendali pengoperasian robot ini berada di sana. Meskipun demikian, robot berwarna biru ini memiliki bentuk yang futuristik walaupun diproduksi pada tahun 90-an akhir. Bahkan merchandise Galaxy Mega pun masih diincar oleh banyak kolektor mainan tokusatsu sampai saat ini. Hurricane Leon, Ninpo Sentai Hurricaneger. Dalam Hurricaneger, kita bisa melihat bahwa Sentai Ninja ini memiliki mecha hewan yang motif dan warnanya nyaris sama persis dengan yang ada di Liveman, yakni burung, singa, dan lumba-lumba. Namun berbeda dengan Live Robo yang komposisi penyusunannya sangat berimbang antara satu mecha dengan yang lainnya. Di Hurricaneger, ada satu mecha yang terlalu dominan dalam proses gatainya, yakni Hurricane Leon, yang merupakan milik dari Hurricane Yellow. Dalam pembentukan Senpujin, mecha berwujud singa dan biang lala ini memang sangat penting, karena ia adalah bagian tubuh inti dari kaki hingga torso. Bahkan kepala singanya ikut membentuk lengan kiri. Dan ketika digabungkan dengan Goraijin menjadi Gorei Senpujin, kepala Hurricane Leon berpindah menjadi armor depan. Sementara untuk Hurricane Hawk hanya berperan sebagai kepala saja, sama halnya dengan Hurricane Dolphin yang hanya menyusun lengan kanan saja. Bakuryu Tyrannosaurus, Bakuryu Sentai Aba Ranger. Sama seperti Senpujin milik Hurricaneger barusan, di Aba Ranger ada satu komponen mecha yang mendominasi nyaris 80% bagiannya, yakni Bakuryu Tyrannosaurus yang merupakan mecha milik Aba Red. Mecha berwujud Tyrannosaurus ini memang yang paling besar jika dibandingkan dengan milik trio utama lainnya. Tidak seperti yang ada di Zyuranger, di mana komponen dinosaurusnya masih berimbang untuk susunan utuhnya. Bakuryu Tyrannosaurus justru membentuk kaki, torso, lengan kiri yang semula merupakan bagian ekor dan juga kepala. Sementara untuk lengan kanan dibentuk dari tubuh Triceratops, walaupun bagian lengan tersebut sering diganti oleh substitut mecha lainnya. Dan Pteranodon hanya berfungsi sebagai armor depan dan juga helmet. Sangat simpel dan mudah dibentuk. Mengingat jika dijual dalam bentuk mainan, anak-anak mungkin akan mudah untuk menyusunnya. Magitaurus, Maho Sentai Magi Ranger. Dan yang paling besar, memang terlalu sering jadi yang paling dominan, sama seperti mecha yang satu ini. Magi King tersusun dari 5 Magi Majin yang sejatinya adalah wujud mecha dari para Magi Ranger sendiri. Dan yang paling besar tentu saja adalah Magitaurus yang merupakan wujud dari Magi Green. Robot banteng humanoid ini menyusun hampir semua bagian penting dalam Magi King dan juga Magi Dragon. Pada proses pembentukannya, Magitaurus akan bersatu dengan Magi Mermaid untuk bagian kaki, dan Magi Phoenix akan menjadi bagian torso bersama dengan Magi Fairy. Sementara Magi Garuda hanya menyusun bagian sayapnya saja. Artinya, Magitaurus adalah komponen kaki dasar, tubuh, lengan, dan juga kepala. Sama halnya dengan Magi Dragon, di mana mecha berwarna hijau ini adalah yang paling dominan dalam penyusunannya. Itu karena dalam kisah Magi Ranger, Makito Ozu sang Magi Green adalah anak tertua dari Ozu bersaudara. Maka dari itu tidak heran jika ia adalah yang paling besar dalam bentuk mecha.
Gogodam, Gogo Sentai Bokenger. Jika Magitaurus adalah mecha terbesar di Magiranger, dalam versi Bokenger ini juga terdapat mecha semacam itu. Daiboken merupakan mecha inti yang tersusun dari Gogodam, Gogo Formula, Gogo Gyro, Gogo Dozer, dan juga Gogo Marine. Dan yang paling berperan penting dalam proses pembentukannya adalah Gogodam milik Boken Red ini. Mecha berwujud dump truck ini menyusun bagian kaki kiri dan kanan, diikuti torso dan juga kepala inti. Sementara Dozer dan Marine menjadi bagian lengan kiri dan kanan. Uniknya, Gogo Formula justru hanya menjadi chest armor, ditambah Gogo Gyro yang berfungsi sebagai helmet dan juga punggung semata. Mecha ini bisa dibilang simple dan tidak terlalu susah untuk digabungkan, terutama yang memiliki mainannya. Proses gatainya juga cukup realistis karena beberapa komponen harus ditopang dulu untuk dapat membentuk posisi berdiri. Geki Tiger, Juken Sentai Geki Ranger. Kembali ke versi trio, robot bernama Geki Touja ini tersusun dari 3 jenis mecha, yakni Geki Tiger, Geki Cheetah, dan juga Geki Jaguar. Dalam Geki Ranger ini juga punya satu anggota yang paling dominan dalam proses gatai mekanya. Siapa lagi kalau bukan Geki Tiger milik Geki Red. Di sini, Geki Cheetah dan Jaguar hanya berfungsi sebagai kaki kiri dan kanan. Sementara untuk upper body-nya, lebih dominan pada Geki Tiger. Mecha berwujud harimau itu menyusun bagian paha, torso, lengan, dan juga kepala. Sementara ekornya bisa menjadi senjata nunchaku. Dalam versi Geki Touja Wolf, Geki Wolf milik Geki Violet hanya menggantikan Geki Cheetah sebagai bagian kaki kanan. Dan selebihnya, tidak ada yang berubah sama sekali. Gabutira, Juden Sentai Kyoruger. Sama seperti Aba Ranger, di Sentai Dinosaurus ketiga ini juga masih memiliki motif Tyrannosaurus dan kembali lagi menjadi yang paling dominan dalam proses gatainya. Mecha bernama Kyorujin ini tersusun dari 3 sub-mecha dan yang paling inti tentu saja adalah Gabutira milik Kyoru Red. Seperti yang kita ketahui, Gabutira membentuk badan inti, yakni kaki, torso, dan juga kepala. Bahkan sekaligus juga menjadi helmetnya. Sementara 4 anggota lainnya hanya mengisi substitut lengan kiri dan juga kanan secara bergantian. Begitu pula dengan sub-mecha lainnya, sehingga jika digabungkan dengan apapun, tidak mengubah bentuk inti dari Zord yang satu ini. Kecuali untuk formasi ultimate-nya, itu pun Gabutira tetaplah menjadi bagian terbesar dalam tubuh intinya. Good Striker, Lupin Ranger versus Pato Ranger. Berbeda dengan biasanya, Good Striker bukanlah mecha pribadi milik salah seorang anggota, melainkan sebuah mecha inti yang bisa dipakai secara bergantian bagi Lupin Ranger dan juga Pato Ranger. Mecha yang dapat berbicara layaknya makhluk hidup ini bisa menjadi mobil ataupun pesawat, tergantung dari siapa penggunanya. Namun baik Lupin Ranger dan Pato Ranger, keduanya tidak dapat melakukan gatai tanpa Good Striker, karena ia adalah tubuh inti yang menyusun kaki dan juga torso. Sementara yang lainnya hanya membentuk kepala, lengan kiri, dan juga kanan. Begitu pula dengan penggabungan ultimate-nya. Good Striker masih menjadi bagian terpenting yang paling dominan dari semuanya. Jika tidak dalam pertarungan raksasa, Good Striker bisa difungsikan sebagai senjata finisher yang digunakan oleh kedua belah pihak secara bergantian. Karena sesuai dengan namanya, Good Striker hanya akan mau bergabung ketika ia merasa ada di sisi tim terbaik menurutnya. Kisiryu Tiramigo, Kisiryu Sentai Ryu Soldier, dan lagi-lagi soal Tyrannosaurus, karena Sentai ini masih bertema dinosaurus seperti pada 3 pendahulunya bertahun-tahun sebelumnya. Hanya saja kali ini, mecha yang ditampilkan memiliki konsep Lego, dan mecha terbesar yang memiliki peran penting tentu saja adalah Kisiryu Tiramigo. Mecha milik Ryu Sol Red ini memang adalah yang paling besar dibandingkan dengan milik 4 anggota lainnya, di mana selain berwujud T-Rex, ia juga bisa berubah ke mode humanoid yang disebut Kisiryu Oh. Dalam hal ini, semuanya tersusun dari tubuh Tiramigo seorang, dan hanya kepalanya saja yang merupakan bagian terpisah, yakni dari Red Ryu Sol milik Ranger merahnya. Bentuk intinya masih tetap sama meskipun digabungkan dengan mecha-mecha lain sebagai bagian armornya. Hanya saja, bagian kepala Ryu Solnya yang dapat diganti sesuai dengan warna anggotanya. Konsep ini mirip dengan CB-01 dari Tokume Sentai Go Busters yang merupakan mecha humanoid milik Red Ranger-nya, dan juga Ryusei Oh dari Gosei Sentai Dai Ranger yang kali ini sudah kita masukkan dalam honorable mentions.
Machine Fire, Machine Sentai Kira Major, dan yang terakhir dalam episode kali ini tentu saja adalah mecha milik Sentai terbaru saat ini, yakni Kira Majin. Di sini, Mecha Ranger Merah lagi-lagi berperan dominan dalam proses gatainya, yakni Machine Fire, yang merupakan mesin berwujud mobil pemadam kebakaran. Dalam versi Line Match, Machine Fire membentuk nyaris 80% bagian intinya, yakni kaki, tubuh, dan juga lengan kanan. Sementara mecha lain seperti Machine Shovel hanya menjadi lengan kiri, diikuti oleh Machine Mark yang bergabung hanya menjadi kepalanya saja. Begitu pula jika digabungkan dengan Machine Helico dan juga Machine Jet, di mana helikopter pink tersebut hanya akan bergabung menjadi armor atau chest plate, dan jet milik Ranger biru ini hanya akan menjadi pedang yang terpisah dari tubuh inti. Sangat simpel dan mudah untuk disatukan jika kita memiliki mainannya, dan meskipun sudah digabungkan dengan sub-mecha lain, Machine Fire tetaplah tidak tergantikan, karena itu merupakan bagian inti dari robot barusan. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.